Horas, Shalom. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu yang berbahagia ini, yaitu tertulis dalam kitab Matius pasal 20 ayat yang ke-29 sampai ke-34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikut dia. Yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dapatkah kita bayangkan betapa sedihnya kehidupan kita ketika kita memiliki kekurangan fisik dan kita juga mengalami diskriminasi sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita. Tentu hal tersebut dapat membuat kita menjadi patah arang, putus asa, bahkan tidak ada semangat hidup dan tidak ada pengharapan. Bahkan hal itu juga dapat terjadi ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ketika kita membandingkan kehidupan rumah tangga kita dengan kehidupan rumah tangga orang lain, membandingkan anak-anak kita dengan anak-anak orang lain, bahkan membandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan yang diraih oleh orang lain. Tetapi dalam nats firman Tuhan yang menjadi renungan kita, ada dua orang buta. Ketika Tuhan Yesus beserta rombongannya keluar dari kota Yeriko, kedua orang buta tersebut tahu Tuhan Yesus lewat. Lalu apa yang terjadi kepada orang buta tersebut? Apakah mereka berdiam diri? Apakah mereka merasa malu ketika pada saat itu sebuah pemahaman yang besar di tengah-tengah masyarakat
Yahudi bahwa seseorang yang sakit, bahkan sakit menahun, bahkan juga ketika mengalami cacat fisik, itu adalah merupakan dampak dari dosa. Sehingga pertanyaan yang akan timbul selalu adalah, ketika ada seorang anggota keluarga yang mengalami kecacatan fisik, orang Yahudi selalu bertanya, dosa siapakah itu? Tetapi kedua orang buta tersebut tidak tenggelam di dalam suasana dan juga pemahaman masyarakat yang pada saat itu yang telah menempatkan setiap orang yang memiliki kecacatan fisik disingkirkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat. Itu terbukti ketika mereka berseru, Tuhan, Anak Daud. Orang banyak menegur agar mereka diam dan tidak berseru-seru. Tetapi malah di tengah-tengah teguran yang mereka terima, kedua orang buta tersebut semakin keras berseru, Tuhan, Anak Daud. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi respon Tuhan Yesus kepada kedua orang buta tersebut? Ketika di tengah-tengah seruan mereka memanggil Tuhan, Anak Daud, apakah ketika panggilan pertama saat Tuhan Yesus tidak menyahut mereka, Tuhan Yesus sedang menguji mereka, sedang menguji iman mereka? Lalu kenapa ketika mereka berseru dengan keras, lalu Tuhan Yesus berhenti dan memanggil mereka? Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah menguji, sebab Tuhan tahu sebelum kita menyampaikan isi hati kita. Tetapi Tuhan Yesus menginginkan agar dari setiap peristiwa, agar dari setiap persoalan kehidupan mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Oleh karena itu ketika Yesus bertanya kepada mereka berdua, apa yang kamu kehendaki? Bapak Ibu, sebuah respon yang penuh dengan kerendahan hati. Yesus yang adalah juru selamat, Tuhan yang turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia, dengan rendah hati bertanya, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kata Yesus kepada dua orang buta tersebut,
Maka tidak lain juga kedua orang buta itu menjawab agar mereka dapat melihat. Bapak Ibu, betapa sering dalam kehidupan kita diperhadapkan, kita menghadapi sebuah realitas kehidupan yang harus memilih. Seperti kedua orang buta tersebut, mereka adalah orang miskin. Miskin dalam arti yang sebenarnya, baik secara sosial, secara ekonomi, kehidupan keluarga juga. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bukannya justru mereka meminta supaya diberikan uang yang banyak? Bukannya mereka meminta sebuah istana yang megah tempat mereka tinggal? Bukan malah mereka juga meminta agar kehidupan mereka baik-baik saja. Tetapi yang mereka butuhkan dari Tuhan Yesus adalah pemulihan di dalam kehidupan mereka. Pemulihan itu yaitu dari keadaan buta secara fisik menjadi dapat melihat. Buta tidak dapat melihat menjadi dapat melihat. Artinya kedua orang buta tersebut telah memilih prioritas dari begitu banyak pilihan-pilihan yang harus mereka sampaikan, yang harus mereka katakan kepada Tuhan Yesus. Tetapi prioritas itulah yang menjadi pilihan hidup mereka. Tuhan Yesus memulihkan hidupnya, memulihkan kehidupan mereka, sehingga mereka tidak lagi dibenci, sehingga mereka tidak dijauhi, sehingga mereka memiliki martabat di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Dan Tuhan Yesus memulihkan kehidupan mereka yang selama ini mereka hidup di dalam kebutaan, di dalam kegelapan. Hidup mereka dipulihkan, hidup di dalam terang, hidup di dalam tuntunan, berubah menjadi hidup mengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan bagi kita pada saat ini, membawa kita kembali kepada pemahaman yang baru. Jika saat ini kita sedang mengalami permasalahan rumah tangga dalam kehidupan kita, maka tidak perlu kita membandingkan dengan kehidupan rumah tangga orang lain. Kenapa dia lebih beruntung memiliki pasangan hidup, saya tidak? Itu adalah pikiran manusia. Yang perlu bagi kita adalah ketika kita mengalami masalah dalam rumah tangga kita, mintalah. Seperti orang buta tersebut meminta pemulihan akan kehidupan mereka, maka mintalah pemulihan akan kehidupan rumah tangga kita. Dan juga ketika
kehidupan ekonomi kita semakin terpuruk dan semakin menurun. Jangan kita menggerutu bahkan melihat kenapa kehidupan keuangan, kehidupan ekonomi, bahkan kesuksesan orang lain sepertinya jauh lebih beruntung dari kita. Itu adalah pikiran manusia. Tetapi jika kita mengalami hal yang demikian pada saat ini, mintalah agar Tuhan Yesus memulihkan kita dari kehidupan ekonomi, dari kehidupan kesehatan, dan bahkan jika kita telah mengalami pemulihan tersebut, Tuhan telah memulihkan kesehatan kita, Tuhan telah memulihkan keharmonisan keluarga kita, hubungan kita dalam rumah tangga kita, dan juga Tuhan telah memulihkan kehidupan anak-anak kita, maka saatnya lah seruan-seruan kita kepada Tuhan Yesus berubah menjadi sebuah ketaatan untuk mengikut Dia, untuk menjadikan Tuhan Yesus Tuhan penyelamat, Tuhan juru selamat bagi kita di dalam setiap situasi yang kita hadapi. Amin.